Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتسوحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ta'zim yang mulia yang mengucapkan kepada Nurul bersama sebagai tokoh khatib yang juga mesti siap kita mencintainya. Selanjutnya ta'zim yang mulia yaitu kepada Nurul Fungsi beserta imam-imam rawatib. Selanjutnya ta'zim yang mulia yaitu kepada kedua panitia pembangunan beserta para pembacanya. Selanjutnya ta'zim yang mulia yaitu kepada Bas Bandung, para murid-murid berkumpul, baik itu Abi Walid Abadi, pimpinan daya, pimpinan pesantren yang di Lambaronyo atau sekitar. Selanjutnya ta'zim yang mulia yaitu kepada seluruh para hadirin yang dirahmati Allah yang telah hadir pada tempat yang mulianya, yang insya-Allah getanya Bandung yang berguna akan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang jemaah Jumat yang berbuat mulia, dan di bawahnya yang sangat singkat sambil bertanya bersihat dengan tak iringi niat kita ulang hati yang masing-masing, maka barangkali kadang-kadang di antara bertanya yang belum menit kajian mulai mengandung pahala di samping itu di bawah tempat yang mulia. Maka dalam hal ada ulang celah-celah bertanya bersihat kasih para hadirin dalamkan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibat kata Rasul, salasun la yadkhulul jannah walau shalla walau shama walau zakka walau hajja wa ghairah. Salasun la yadkhulul jannah, ada 3 golongan manusia lekoh berdi manusia pegang Rasul la yadkhulul jannah, di mana lekoh berdinya hanya berdamai yang Allah Ta'ala dalam surga. Walau falla, kata Rasul, sekalipun le manusianya rajin dan ibadah, sembahyang 5 waktu anak tinggal, malah bukan sekedar sembahyang wajib, ditambah dengan ibadah-ibadah sunat. Walau sama, sekalipun kata Rasul le manusianya dikala terus bulan suci Ramadan titip tunai kewajiban, artinya titip puasa, malah bukan sekedar puasa wajib, namun ditambah dengan puasa-puasa sunat. Walau zakah, kata Rasul, sekalipun
le manusia yang ditempel itu malah kau sekedar dagang, malah sedekah sunnah selalu mereka infak. Walau hanya sekalipun le manusia yang dipegang Rasul haji ke Baitullah, Qurairah dan selain daripada la yadkhulul jannah. Allah bertambah leho pergian dalam surga menan pegang Rasul. Menyamakan kamu sekalian leho golongan tersebut, maka kasih kita nyorongkan, kasih kita sadari Pak Allah yang mulia sambil kita nyorong. Nah, ruh kita dalam golongan tersebut ada puluhan. Dah dengan golongan yang abu, dah dengan golongan yang para hadirin. Yang pertama kata Rasul, rajul la yu'addibu ibnah. Orang tua kata Rasul, di mana le urusi tersebut la yu'addibu ibnah, anak diberi adab kepada anaknya. Maksud adab senantiasa sekalian yaitu akhlak. Terutama tertanam akhlak dalam jiwa anak-anaknya untuk le anak-anaknya din akhlak dengan Allah Ta'ala. Sama dengan kamu anak yang merupakan titipan, anak yang merupakan amanah yang diamanahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Makanya anaknya bagaimana kita didik anak tersebut. Anak yang kita miliki sabar ataupun mangkok, jujur dan hingga seterusnya, agam ataupun inam, yang bandung amanah yang Allah amanahkan kepadanya. Yang anak tersebut yang kita miliki tanam, didik anak-anak sehingga le anak-anak diberi Allah, sehingga anak-anak ditem pokok ibadah, item sembahyang, item jak bajuan. Maka para hadirin nyonya makro yang mulia, kasih umpama tangi kunun, tangi kui, tangi beliku. Ya Allah, penaikan benar-benar kau. Ya Allah, penaikan terbayang lima bulan kau. Ditem jam Jumat ataupun ditem sembahyang anak kita, ditem taat atau perintah Allah le anak-anak kita yang bantu tidak terlepas daripada tanggung jawab kita. Yang kedua kepada Rasul, ibarat Rasul dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Tiap anak yang Allah lahir, yang Allah lahir, adapun yang Allah amanahkan kepada manusia, niat dan kandung dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, hanya berdosa. Fa'abawahu kata Rasul, maka kedua orang tua lah yuhawidanihi, yang wujud anak tersebut, yang kita jadikan anak tersebut sebagai Yahudi. Allah Qurani ataupun jin anak kepada Nasrani, Allah Isani ataupun tapujud anak yaitu kepada manusia. Maka kamu sekalian,
dikala legendanya gagal untuk terdidik, untuk tertanam akhlak dan jiwa-jiwa anjaya bangsa, sehingga kamu sekalian baik kita nyohan anak kita yang tersebut akan menolong untuk kita, terutama baik dia dari cakap dikala kita kata kepada Allah, di sana beliau kata kebahagiaan kembali kepada Allah, tidak kembali lagi ke dunia. Nada kebahagiaan sabar Tuhan hingga hingga mampu berharap ataupun ingat dikala ada bertanya aku hana tadi hana tanam akhlak lam jiwaan bertanya lam dunia hanya penolong, malah lam dunia jika penyakit jika ayat itu malah bertanya itu dulu bertanya lahaba masyarakat yang wang gara-gara pakai lalai katanya apa ada yang belum apalagi kalau dia kata kepada Allah baik malah diklaim doa diklaim bertanya malah kamu maksiat yang dibuat, maka kita hanya dengan dibuat maksiat sebagaimana lakunya itu hana datang hana datang, maka yang malah berdatang untuk kita dikala kita tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dipegang oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Takabur yang dibaca itu ayat 12 dipegang oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai hamba-hambaku yang beriman, inna min azwajikum, bahwa sebahagian daripada istri-istri kamu, wa auladikum dan anak-anak kamu, aduwwan lakum, itu musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah, maka hindarilah daripada musuh-musuh tersebut. Di antara umpama bermoh katanya urinam kan sebahagian pada urinam katanya menyana yang digelam na yang itu musuh, maksud lawan sinan berkuat di pura katanya dapat ni, maksud lawan di sinan berkuat di pura katanya dapat, namun maksud lawan di sinan nak bermoh katanya dia malah berdatang untuk tanya. Dikala urinam tersebut hana katanya bernam, hana katanya ham, dikala urinam tersebut tak dibuat maksud. Itu keluar sekalian disampung dilebak naik pakai dengan daster pula. Lewat urut agam-agam yang lain yang aja nanti bukan mahram, mereka melihat aurat. Dikala aurat urinam bertanya, legendanya Abu biarkan hana kata hai mari katuk kata dilebak di keluar kata bro hana datang tak biarkan bertanya, maka biarkannya bahkan biarkan tersebut inalah malah berdekat untuk kita. Inan jejak rusak kita. Itulah menjadi musuh untuk kita. Karena maka yang urinam merupakan
tanggungjawab daya. Maka apa maknanya kubur daya yang mentakut kepada negeri surga. Tak. Sedangkan anak daya wa auladikum kata Allah, anak-anak kamu itu menjadi musuh bagi kita. Tahu anak-anaknya yang dikubur daya. Anak daya masalah banyak. Umur 70 beratnya. Dia ada daya wahana didik. Anak daya wahana tatanum akhlak, anak tabasuh adab, lan jiwa-jiwa anak daya. Sehingga anak daya wahana didik kubur ibadah. Sehingga anak daya wahana semaya. Umur dituduh kita tadiankan juga. Maka di saat wadah rubuk, bak masa rubuk kita Yohanan Tawil Fakri Abu Jikala kajian ketriya baru kita menyesal. Tawil anaknya mangat ditim sembahnya, mangat anaknya ditim kubur tangan kepada Allah Ta'ala jauh ke kita. Maka dikala anak tersebut gagal kita nyota Budimak, maka anaknya menjadi musuh panjang. Lalunya lebih-lebih kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Berarti ada golongan di mana golongan tersebut hanya berdamai oleh Allah Ta'ala dalam surga. Walau salla, walau sama, walau zakka, walau hajja, wa ghairah. Sedangkan golongan yang kedua, ada berarti yang kedua ada pegang darah sebelah urut hana Allah masukkan dalam surga, yaitu rajul la yuhibbul ilma wa ahla. Urut di mana dia urut tersebut pegang darah tersebut la yuhibbul ilma, hana galak ke ilmu. Makna hana galak ke ilmu medisinan, hana nanti tak berat, hana nanti tak tutup. Oh, maka itu kasih kan mungkin kamu jak untuk papasan tren. Oh, yang benar na majlis, na duduk majlis taklim pak masjid ataupun pak menasah. Maka kita kalah kamu sedih. Pacar pun ramai yang tu malam pembukaan yang punya ramai. Olehnya lagi abangnya itu. Berdeh lagi pakai yang bapak kedai kopi. Ide itu ibadah itu. Namun bernauhan itu. Dan semayang itu tapi tidak bernauhan kata semayang itu. Artinya legakan hana galak ke ilmu, hana datang untuk ilmu, wahdah dan hana galalam kuzurai, hana cinta tertutup, hana galak terulama, bengeh tertuai, benci itu, malah bagi bicara boleh tersebut buruk. Yang diberi dengan para kali terkadang-kadang walau shalla umpamanya jadi datang bayar ilmu anak betul gugure anak-anak minta cara bagi bicara dipegang budi. Artinya yang baru yang dia kubur agar le kure dan berbeda. Walau sama, walaupun cita cita puasa, walau zakka, walau hajjah, tajak jauh aku dengan dalam hati lebih kepada Allah. Jadi benar dengan dalam hati, buat umrah. Namun dikala kita nyoba diri kita nyoba sekalian la yuhibbul ilma wa ahla, itu golongan yang kedua. Malah oleh Imam Syafi'i ini bukan
Ibadah beliau man la yuhibbul ilma fala khayra fi. Tiba kata bukan Imam Syafi'i, hana galak ilmu fala khayra fi. Niscaya maka tidak ada kebajikan, bab kebajikan yang dikubur oleh mereka tersebut. Kita makna, kita kubur. Dikatakan oleh Imam Syafi'i tersebut, seberapa tahu katanya Abu Hana tapi tutup ilmu. Yang ibadah yang kala kuburnya itu merupakan kebajikan, tapi ibadahnya hanya kebajikan untuk sama dengan ibadah katanya hanya diterima oleh Allah. Yang dipegang oleh Imam Syafi'i. Hanya berharap supaya katanya yang bukan didasari dengan ilmu pada khairat. Maka hanya berharap kebajikan yang tak umumnya merupakan sama kebajikan untuk katanya lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang terakhir yaitu golongan di mana golongan tersebut hanya beberapa yang surga Allah Ta'ala dan rajulun kana fi qalbihi hasan. Urut di mana urut tersebut bukan di Rasul kana fi qalbihi hasan. Nah, dalam hati urutnya itu penyakit hasad, penyakit ini dipegang rumah katanya, dipegang rumah kau kasih trend. Ada saya lagi kepada Allah. Indah korban baru tadi berita maka ini berdua dalam kau kita juga ini malah bukan sekedarnya legetanya tadi nikmat yang ada pada mereka tersebut begini. Yang kedua menyerah cakap tentang masalah ini, yang penyakitnya itu menurut level, menurut tempat masing-masing. Seperti topi, yang sama-sama topi, sama-sama muka. Seperti muka yang sama-sama muka. Di A pada di B kurang lagu. Maka di tangannya ditanya kabar saya tidak cara pakai cara. Gobeklah yang ada yang berbeda. Itu penyakit. Seperti tubuh sama-sama tubuh. Di A sama ban dalam kedapatan saya. Tapi anu namanya idenya nam lesun ka kurang hana mantuku batu naikna artinya yang pegangnya menurut lesun perti mendakwah perti duku ceramahnya sama-sama hidup penyakit diri dan itu. Maka berbicara masalah ini demi bersyukur, maka dalam halnya dipegah dari Rasul, ibadah pegah dari Nabi, innal hasanat ya'kul hasanat wa sungguh hasan akan melenyapkan segala kebajikan yang itu. Kama tak punah berkata Nubuh pandangan, nubuh contoh dari Rasul bagaikan abu di baju kayu. Yang mana ibadah berdana juga. Berdana bertolong manusia yang rajin menunaikan perintah Allah. Namun dikala benar penyakit diri
tersebut bak diri kita harus sekalian, maka ibadah-ibadah kita tersebut akan sirna dengan penyakit iri dan tersebut. Para hadirin yang bermuliakan, tiga golongan tersebut nah tergolong katanya dalam golongan-golongan tersebut. Maka bila memang ada naruh kita dalam golongannya, maka selagi kesempatan pada negeri Allah, nyawa masih dikandung badan, maka hindarilah dari hal-hal tersebut yang kita impikan, yang kita citakan surga, yang kita idam-idamkan akan negeri Allah Subhanahu wa taala di saat terlepas daripada penyakit yang tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim.